Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Muhammad Nova Riantama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian penelitian ilmiah yang saya lakukan yang berjudul Peran Komunikasi Interpersonal dan, Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri dalam Mengatasi Permasalahan Keuangan. Latar belakang kajian penelitian ini berdasarkan karena kasus perceraian di Indonesia masih dibilang cukup tinggi, salah satu penyebabnya adalah masalah keuangan. Fakta ini juga, terbukti dari survei dari website saviviwoman.co.uk, yang menemukan fakta bahwa, permasalahan keuangan jauh melebihi pertengkaran akibat kericuhan, pembagian tugas di rumah, pertengkaran akibat anggota lain, anak, seks, dan mantan kekasih. Keuangan adalah pembahasan yang sangat sensitif bagi setiap pasangan suami istri. Bahkan kebanyakan, pasangan, finansial adalah pembahasan yang subjeknya tabu untuk dibicarakan. Untuk, pasangan yang umur pernikahannya terbilang muda, biasanya fokus untuk menyepakati soal siapa yang akan memenuhi kewajiban dalam hal pengeluaran finansial, merencanakan pengeluaran uang yang untuk kebutuhan sehari-hari, pinjaman, tabungan, dan pengeluaran, serta berdiskusi suami dan istri terkait tabungan yang lainnya. Maka dari itu, penelitian yang penulis tulis ini, penulis berfokus pada komunikasi interpersonal dan manajemen konflik pasangan suami istri dalam mengatasi permasalahan keuangan atau finansial. Rumusan masalah dari, penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah pengelolaan masalah komunikasi interpersonal pasangan suami istri terkait permasalahan keuangan? Yang kedua, bagaimanakah suami sebagai kepala keluarga mengkomunikasikan masalah keuangan kepada istrinya? Ya, metode penelitian dan pengumpulan data. Yang pertama, metode atau jenis penelitian yang penulis pilih dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data yang didapat dari penelitian yang penulis lakukan dengan pendekatan kualitatif, nantinya data dihimpun dan disajikan dalam bentuk kata-kata berupa kalimat ataupun gambar yang nantinya mempunyai arti lebih dari sekedar angka maupun jumlah. Kemudian, teknik, pengumpulan datanya itu, penulis menggunakan, eee eee, teknik pengumpulan data, jenis tanya jawab atau wawancara. Tanya jawab atau wawancara yang penulis pakai itu, tanya jawab atau wawancara sistematis. Tanya jawab, atau wawancara sistematis adalah tanya jawab yang penulis tetapkan pertanyaannya, nanti dilempar kepada pasangan, tersebut. Tujuan tanya jawab jenis ini berupaya mencari informasi untuk hipotesis kerja. Oleh karenanya, pertanyaan yang penulis susun ditata secara rapih, ketat, dan juga terukur. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, dalam kajian penelitian yang penulis lakukan, eee, penulis, mendapatkan 2 informan atau 2 narasumber, dua dua pasangan informan atau narasumber. Yang pertama adalah pasangan A. Nah, pasangan A ini, bernama Ibu Wiwin sebagai istri dan Mas Didik sebagai suami. Mereka adalah pasangan, asal Kota Bandung yang umur pernikahan mereka adalah 27 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan masalah komunikasi interpersonal dalam mengatasi permasalahan keuangan, yaitu kepasrahan Ibu Wiwin
kepada Mas Didik sebagai kepala keluarga dalam menangani masalah keuangan. Ini pernyataan Ibu Iwin yang tadi disampaikan. Nah, dalam pernyataan yang informasi yang disampaikan Ibu Iwin bahwa suaminya menitik beratkan pada dirinya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab mencari nafkah. Di saat keuangan sedang tidak baik-baik saja, Mas Didik memberitahu kepada Ibu Iwin agar tetap tenang. Mas Didik akan bekerja lembur untuk meringankan dan mengakhiri masalah keuangan tersebut. Pengelolaan permasalahan interpersonal yang dibuat dan disempurnakan oleh Thomas dan Kilman dalam jurnalnya yang berjudul Journal of Sex and Martial Therapy yang ditulis Graff dan Brun pada tahun 2000. Pada jurnal tersebut kita diberi 5 opsi metode untuk mengatasi permasalahan yang dapat diterapkan oleh semua orang sebagai upaya menangani dan mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, dalam pernyataan Ibu Yuyun yang ini, penulis menemukan metode manajemen konflik yang terjadi dalam permasalahan Ibu Yuyun dan Mas Didik sesuai dengan jurnal yang ditulis Graff dan Brun, yaitu strategi kompetisi. Nah, strategi ini mempunyai makna yang di mana seseorang mempunyai tingkat dominan yang lebih besar, otomatis seseorang yang mempunyai kapasitas dan kekuasaan akan memanfaatkan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengambil alih dan mengontrol permasalahan. Dari informasi yang penulis dapat dari Ibu Iwin, pasangan Ibu Iwin dan Mas Didik menggunakan strategi ini. Strategi kompetisi ini mudahnya dipaparkan jika istri atau suami mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Dalam konteks ini, Mas Didik mempunyai itu. Dalam konteks ini adalah keuangan dan finansial. Seseorang yang mempunyai kapasitas dan kekuasaan dalam hal keuangan, maka dia akan mengelola dan mengontrol konflik pokok yang terjadi yang dialaminya. Seperti pernah yang disebutkan Kilman dan Thomas, bahwa strategi kompetisi ini dapat diterapkan oleh pasangan suami istri yang dimana salah satu suami atau istri mempunyai power dan kekuasaan dalam suatu masalah. Dalam penelitian yang penulis teliti ini, problem keuangan, yang artinya salah satu seseorang dalam keluarga yang sanggup memenuhi nafkah memiliki kekuatan dalam permasalahan tersebut. Artinya seseorang yang memiliki kekuatan dan kewenangan akan memakai kewenangannya untuk mengatasi dan mengontrol permasalahan. Dari informasi yang didapat dari Bu Yuin mengetahui bahwa peran Mas Didik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga akan mencari uang lebih mengungguli dan menonjol dalam aspek kontrol finansial. Hal ini terjadi karena Mas Didik yang bekerja sedangkan Ibu Wiwin sebagai ibu rumah tangga, yang akhirnya Mas Didik sebagai suami memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi. Otomatis Mas Didik akan mendominasi dan mengontrol permasalahan keuangan ini. Kemudian ada pernyataan atau informasi selanjutnya yang disampaikan Ibu Iwin, yaitu sikap Mas Didiknya yang suka marah-marah. Nah, dalam mengatasi permasalahan pasti ada individu yang mempunyai ego tersendiri yang bertujuan mempertahankan pendapat
dan itu bisa menjadi penghambat menangani permasalahan. Dalam keterangan Ibu Wiwin ini, Mas Didik terkadang emosi dalam menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi di keluarganya. Di sini Ibu Wiwin mencoba sabar dan memahami emosi dan situasi yang terjadi. Nah, dalam pernyataan dan situasi tersebut, pada situasi ini, Ibu Wiwin menggunakan metode menghindari konflik. Nah, metode ini merupakan menarik diri dari kedua individu. Dalam konteks ini, suami dan istri yang ikut serta dalam pokok kasus. Nah, strategi ini menurut Kilman dan Thomas itu tidak efektif sebab dapat mengacaukan hubungan. Tetapi terdapat jalur lain, yaitu jika seseorang tidak mengusulkan permohonan atau serta kebalikannya ikut serta menangani permasalahan. Kemudian informan selanjutnya datang dari pasangan B. Pasangan B ini Ibu Ine sebagai istri dan Pak Firman sebagai suami. Mereka adalah pasangan asal Kota Bandung yang umur pernikahan mereka adalah 11 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis tidak menemukan masalah yang berarti dalam komunikasi interpersonal dalam mengatasi permasalahan keuangan yang mereka alami. Namun pada pernyataan Pak Firman yang kepada penulis, ketika Ibu Ine dan Pak Firman menemukan keperluan yang tidak terduga, Pak Firman dan Ibu Ine ini harus merinci kembali pengeluaran mereka untuk menutupi kondisi keuangannya untuk memenuhi biaya sehari-hari mereka. Nah, dalam hal ini Ibu Ine dan Pak Firman menggunakan metode kolaborasi. Metode yang satu ini adalah tiap-tiap individu sama-sama mengerti permasalahan terdapat di antara mereka, bekerja sama dan berdiskusi serta berkreasi dalam menanggulangi konflik supaya kemauan mereka terpenuhi seluruhnya. Kesimpulan dari kajian penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai pasangan saling berkomunikasi dan menanggapi untuk solusi memenuhi keperluan bersama. Namun saat dalam suatu keadaan, pasangan tersebut harus menemukan solusi kepentingan mana yang harus dilakukan agar menghindari konflik atau permasalahan tersebut. Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi pasangan dalam upaya mengatasi konflik atau permasalahan mereka, di mana perempuan lebih condong memilih metode yang konstruktif dibanding suami yang mengambil metode yang destruktif. Fakta tersebut pernah dikemukakan oleh Braham yang mengatakan kalau perempuan condong memilih dan mengambil metode tersebut, metode mengatasi permasalahan kolaboratif, sedangkan laki-laki condong memilih dan menggunakan metode menjauhi permasalahan. Nah, perbedaan jenis kelamin memperlihatkan kalau problem kekuasaan dalam berperan mengapa masalah keuangan adalah prediktor terkuat dari rencana permasalahan. Mengatasi permasalahan akan penting ketika menjalin sebuah hubungan. Komunikasi adalah penghubung emosional antara pasangan suami istri. Adanya perbedaan suami dan istri juga dapat disingkirkan. Dan selanjutnya dapat menuntaskan masalah yang dapat
menghasilkan jalan keluar yang diinginkan menurut Surbakti dalam Nova 2012. Sekian presentasi ilmiah yang penulis sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.